Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menjawab salam dari saya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sabiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaikum walakin la tubasirun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maut babun kullu nas dakhiluhu. Yang kami hormati, kami muliakan keluarga besar dari almarhumah Ibunda Hajah Hasanah dan Kek. Sudah haja, baik lagi, baru putih. Kemudian jamaah takziah yang insya Allah pada malam ini Allah memberikan rahmat, Allah mencurahkan hidayah, taufik, inayah dan cintanya kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama bukan karena kita bahagia atas berpulangnya rahmatullah Ibunda Hajah Hasanah dan Kebo. Kita ucapkan alhamdulillah sebagai kebutuhan rohani dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu juga kebutuhan rohani. Nabi lagi tubuh kasar ini, tubuh halus rohani. Makanannya itu adalah berzikir dan berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kalau di kampung begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu di kampungnya. Ini Pak Ustaz ini. Namanya Imran. Ini Polri internasional, mahasiswaku, tapi ada hubungan keluarga juga. Satu-satunya mahasiswa Bima dapat rumah dari Citraland. Saya yang menetes air mata, apalagi juara satu dapat dikasih rumah. Cuma saya yang rumah itu belum ada isinya. Makanya saya bilang jangan mau cari isinya di kampung. Jauh sekali, cari orang Makassar Bugis. Insya Allah dapat. Baik Bapak dan hormati, ini malam kedua ini. Tadi malam pasti ibu-ibu sudah banyak dapat ilmu pengetahuan tentang kematian. Ya tak? Pertanyaanku, karena sudah banyak pengalaman ilmu pengetahuan tadi malam tentang kematian, kira-kira bapak-bapak sudah siap mati? Oh, ini bagus banget. Siap betul Pak? Ibu-ibu siap mati? Jadi saya doakan sekarang. Semoga Allah mengutus malaikat Israel. Betul. Bapak Ibu yang hormati, mati itu hanya perpisahan saja, perpindahan.
perpindahan rohani dari jasmani. Kenapa? Pertama, karena kehendak Allah. Likulli ummati ajalun. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap hamba Allah ditentukan ajalnya. Bila datang ajalnya, tidak ada yang bisa memajukan dan memundurkan. Yang kedua, kenapa orang mati? Karena rohaninya merasa terpenjara di dalam jasmaninya yang sakit-sakit. Itu menurut filsafat. Rata-rata orang yang meninggal itu yang mati karena sudah tidak berfungsi jasmaninya. Jadi biar Bapak mau mati sekarang, belum. Menurut teori ilmu pengetahuan dan teori medis, Bapak masih bisa. Bapak masih sehat. Usia berapa pun? 60. Saya kira 46. Sudah berapa anak? 2. Istri? Miskin. Kenapa miskin? 2 aja anaknya, 1 istrinya. Orang tua kita di kampung 1 istrinya, tak 12 anaknya. Ya. Tapi itu juga karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, beliau 67 tahun. Kalau saya lihat bodinya masih bisa sampai 85 tahun. Amin. Betul. Ada istri terbawa? Ada. Mana? Belakang sana. Pantas masih 1 istriku. Ini beliau ini sama dengan saya, paling takut sama istri. Oke Bapak Ibu hormati. Kematian itu tidak akan terjadi kalau bukan kehendak Allah. Dan ma min musibati illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah kalau bukan karena izin Allah. Izin Allah itu ada 2. Ada izin kehendak bebas, namanya dalam ilmu kalam. Kehendak bebas kalau Allah menghendaki mati, mati. Tapi ada namanya diberikan kebebasan manusia, namanya free will. Kebebasan manusia untuk memilih apakah bisa panjang umur atau pendek, yakni hidup sehat. Ada 3 yang merusak generasi kita dan kita. 3F: food, fun, fashion. Apa itu food? Makanan. Sekarang kita lihat realitas. Hampir semua rumah beli makan online. Apa isinya makanan? Enak. Kira-kira apa campurannya? Apa kira-kira? Apa? Vici, MSG, atau disebut instan. Cepat makan, cepat lapar. Dan kira-kira begitu. Orang di kampung berasnya 6 bulan. Sayurnya tidak dipupuk. Sekarang mulai gali tanah, bajak sawah atau olah tanah sudah pupuk meumi. Tanam lagi sayur, dipupuk lagi. Daunnya dipupuk, berbunga dipupuk, diracun lagi mana? Berbuah, diracun lagi. Mau dijual 3 hari sebelumnya baru berhenti racun. Makanya kacang panjang beli hari ini, besok pagi sudah loyo. Makanya bapak-bapak kalau mau kuat jangan makan kacang panjang, nanti loyo. Iya, lebih baik makan terong. Karena terong tidak pernah diracun. Kita sering makan terong. Tidak, makan pakai terong. Baik Bapak yang hormati, itu food. Sekarang itu apapun makanannya, minumannya testosteron. Iya. Tapi yang kita singgung penjual tidak. Tidak apa-apa biar orang menjual, tapi jangan makan yang begitu terus-terusan. Super mie. Astaga. Rata-rata mahasiswa itu jam 9 sedang ngantuk. Pantas kok. Mie telur, mie telur, mie telur. Sekalinya selesai sarjana, menikah, anaknya butuh ASI,
tidak punya ASI. Kenapa? Mamanya tidak pernah makan sayur, jantung pisang dan kelor. Alhamdulillah menuruti alapan Demeter Hai, Malengkeri. Saya dulu pernah tinggal di Menuruti, mantan preman di Menuruti. Waktu kebakaran Menuruti, Pak, saya itu yang korban, Pak. Makanya saya bilang terima kasih orang Makassar. Aku bisa begini karena orang Makassar, karena Allah tapi melalui orang Makassar. Kebakaran asrama dulu, ke-14 asrama di Menuruti 13, saya itu dulu. Saya di dalamnya. 7 hari 7 malam, 1 di celana dalamku. Ini lebih jujur ini, warna kuning. Setelah 7 hari tidak aneh warnanya. Yang lebih apa lah miskin. Semua pakaian itu 1 minggu kemudian dikumpul pakaian dari masyarakat. Makanya terkadang celanaku gembur. Pokoknya mau di apa? Dasar orang miskin. Saya punya visi, hari ini aku miskin. Next time saya kaya. Betul. Makanya sekarang alhamdulillah. Di mana saya tinggal kira-kira Bapak Ibu tahu? Di hatimu. Pasti nggak bilang begini, layan Ustaz. Tidak. Saya dosen filsafat. Di mana tempat rahasia? Rasio rasa. Adakah gadis di situ? Saya punya istri dulu di sini mengajar. Yang belaki itu, Tonggoy Sri Marina. Dia yang bonceng saya ke sini karena dia besar. Makanya saya suka punya istri besar. Karena itu anak besar. Sini simpan barang, pasti lupa. Jangan terlalu percaya otak. Biasa bohong. Misalnya nalihat itu air. Ada tongkat dikasih masuk dari bengkok. Bukan bengkok, tongkat otakmu yang bengkok. Iya. Makanya jangan simpan suami di pikiran. Jangan simpan istri di otak. Lupa itu. Makanya mama, HP kemana? Ini sementara bicara pakai HP. Ini bapak. Makanya simpanlah yang berharga di hatimu. What the meaning of the heart? Hati adalah novel. Saya bilang lale bukan. Apa itu novel? Love, cinta. Ana uhibbu, aku cinta padamu. Ihibni. Ero kali tahu, mereka ide. Apa itu hati? Menurut ilmu filsafat, simbol alif, lam, hu. Ada di situ. Ada itu. Alif, lam, hu. Hatimu tempat bersemayam Allah. Di hatimu tempat bersemayam Allah. Izinkanlah aku untuk bertamu di dalam hatimu semua. Sah. Tambah puluh. Ini ceramah yang masuk akal. Makanya kalau ada sesuatu simpan di hati, ya Allah, ingatkanlah hamba. Sebentar jam 3 malam mau sholat tahajud pasti bangun. Kalau tidak bangun, itu orang tua nakal. Baik. Saya tinggal di Citraland. Masuk dulu tahajud pagi. Dulu saya kebakaran. Miskin. Kemiskinan saya tinggalkan. Sekarang saya tinggal di Citraland. Tidak pernah ada banjir, toh? Alhamdulillah di sini tidak ada banjir, kecuali di Menuruti banjir. Makanya ada hikmah. Supaya saya tidak bohong, saya memang tinggal di Citraland, tapi di sebelah timurnya. Pau-pau bermain. Tapi yang jelas ada rumahku, ada anakku, ada mobilku.
Ada istriku yang pertama di Papau, 3 anaknya. Kedua. Jangan dulu. Yang kedua. Dapat saya, yang kedua belum. Yang kedua saya tidak mau. Kecuali istriku suruh. Kenapa? Aku takut untuk menyakiti hatinya. Iya kan? Karena istri ada melekat 3 unsur. Ingat, di situ ada unsur ibu. Ya, setuju? Kalau begitu orang yang menyakiti perempuan berarti ia telah menyakiti ibu kandungnya. Karena di dalam perempuan ada ibu. Kenapa? Di situ tempat lahir beda. Cocok. Pak Ustaz lahir di mana dulu? Pontianak. Ibu. Almarhumah. Saya bukan mau bikin lucu ini ceramah. Ini almarhumah jangan kepikir. Yang mau dipikir kita yang mau mati. Almarhumah sudah saja haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Nabi yang bilang bukan Abdullah. Yang kedua namanya Hasanah. Oh sudah baik. Putih lagi, suci. Dan usianya 81 tahun. Kira-kira 81 tahun ada mau korupsi? Tidak ada. Kalaupun dosa kecilnya itu sudah terhapus melalui wudhu. Iya. Maaf yang ada dosa nanti paling saya. Kalau bapak tidak ada nih kira-kira. Kurang nafsunya semua ya. Maksudnya nafsu untuk pergi jalan-jalan, pergi makan, cewek-cewek. Nah, ada yang mana? Ada di sedikit. Kalau yang itu banyak. Ya, jadi dari cara pandangnya. Bahaya. Pasti kita bilang tuh, itu Ustaz tunjuk-tunjuk. Itu kekurangan saya. Siapa yang duduk di depan, saya kasih contoh. Maaf, nama itu siapa? Udin. Nah, namanya ada Pak Udin. Ali Udin. Tahu Alim Udin? Alim, pintar, adil, agama yang pintar. Amin. Dia punya alif, punya alif tuh, alif. Punya. Dia selalu mencari nun. Usia berapa Pak Alif? 62. Oh, Masya Allah. Kalau usia Nabi, Bapak sisa 1 tahun lagi. Nah, contoh saja nih, contoh tapi nama lain untuk kursi mau. I'm so sorry. Karena usia Nabi kan? Mana lagi? 63 tahun. Iya, saya masih jauh. Tapi tidak ada istilah begitu. Bapak yang minta menghormati. Baik. Jadi mati itu kalau bahasa Jermannya begini. Sterben, ini belajar dulu tuh. Mati biasa. Semua orang akan mengalami mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Karena ruh sudah mulai keluar akibat tidak betah lagi di dalam jasad. Karena jasad sakit, pengaruh satu karena makanan. Sakit-sakit. Makanya jarang orang mati itu yang sehat. Kebanyakan orang mati itu yang sering sakit. Sering sakit ini. Dan hampir begitu. Iya. Tapi tidak. Nabi kan hanya 3 kali sakitnya. Iya. Sakit terakhir itu gak mau meninggal. Itu pun hanya panas tinggi. Sampai Aisyah mengambil kain, baru dia kasih masuk air untuk apa? Kompres. Kayak mendidih itu. Diminta oleh Rasul, bawalah saya ke tempat mandi. Panas sekali. Dan bilang yang membuat saya sakit ini kata Rasul adalah pengaruh kena racun. Ternyata kena racun Rasul. Racun pada saat itu. Dan sakit yang keduanya itu pengaruh guna-guna. Iya. Ada orang Yahudi kasih masuk apa itu buhul-buhul, dikasih masuk di sumur. Datang malaikat Jibril. Kamu sakit karena ada yang membuang buhul. Makanya ada ilmu sekarang kan mau kasih rusak-rusak orang. Saya pernah belajar begitu dulu. Tapi bukan merusak orang untuk menangkis. Contoh, kalau Pak Haji punya ilmu hitam, coba kasih jalan dulu.
Iya kan? Apa pagar tak? Ini saya ajarin. Pagarnya pertama, ada baca dari kampung yang sebenarnya masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu kan? Adam, Siti Hawa, Jibril, Mikail, Israfil, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, kiraman katibin. Ada begitu kan? Ada di kampung begitu. Nggak sengaja kan? Ada di kampung begitu. Padahal maksudnya, Abdullah kalau datang ke Makassar, jadilah kamu Adam. Apa tipologi Adam? Sebagai bapak manusia. Anggaplah semua ini adalah anakmu. Jadilah kamu Hawa sebagai lambang seorang ibu yang memberi kasih sayang anak dan seterusnya. Abu Bakar, jujurlah kau. Yang kedua, Umar harus berani untuk tidak melakukan yang negatif. Utsman, dermawanlah kamu. Ali, kamu harus cerdas. Ini saya pegang masih di kota Makassar. 35 tahun, Mak. Saya lebih suka tinggal di Makassar daripada pulang kampung. Betul. Karena Makassar itu jaga dua prinsip. Satu, hormatilah dia, mereka. Kalau kamu hormati, mereka nak kasih apa saja. Ambil mobil isi rumah, aku kasih menikah juga sama anakku. Itu kami jujur. Kalau hormati. Dan yang kedua jujur kok. Nggak apa-apa lah. Cuma lagu begitu capek. Lebih bagus sedikit. Semakin banyak kita menyanyi, semakin capek. Siapa yang paling kuat menyanyi? Pasti capek. Lama-lama stres. Siapa yang kuat berzikir pasti sehat. Kembali tadi, yang kedua jujur. Kalau kau tidak jujur kata orang Makassar, ambil semua isi rumahku, nggak baik. Tapi kalau kau tidak jujur, saya ambil isi perutmu. Itu di Kentucky. Alhamdulillah saya bilang sama anak Nabi mah, kamu hormati dia. Dan alhamdulillah terima kasih Makassar. Waktu saya pengumuman guru besar, terima kasih Makassar dan Bugis. Engkau telah mengayomi aku. Banyaknya orang bingung tinggal di masjid. Gara-gara bapak-bapak ibu, insya Allah masuk surga ke sana. Bagus juga kalau orang yang tinggal di masjid pamit di rumah, termasuk saya ini loh. Ini mau kasih ke Sarunta, ya kasih juga di apa baju-baju yang mahal kasih. Tapi saya tidak pakai, saya kasih orang. Saya begitu, istriku yang pertama itu yang satu, dia punya puluhan lembar, kasih orang. Tasmu masa ini sama tas, sama ini sama semua, apa kau cari? Kau pergi kemana-mana berdandang, saya panggil kau pakai daster, macam mana? Hidup ini hanya tiga, apa yang dipakai, apa yang dimakan, apa yang aku cara makan. Kalau kita pulang belum ada jaminan. Baik, Bapak yang kehormatan. Kematian itu biasa. Semua orang mati. Kan ada lagunya tuh. Orang kaya mati, orang miskin mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, kori mati, MC mati, Ustaz belum. Belum. Kalau saya mati, siapa ceramah? Makanya ada candaku, kalau mau panjang umur tanah muda, tambah profesi baru. 1, jadi penceramah. 2, jadi pemandi mayat. 3, penggali kubur. Insya Allah panjang umur tak. Kalau pensiun itu, ya ganti profesi penggali kubur. Biasanya orang gali kubur itu di belakang mati. Itu sangga. Baik, baik. Dan kematian biasa namanya sterben atau namanya mati identitas, mati lampu, mati mic, mati HP, mati bunga mati.
Yang kedua namanya kematian atau mati yang istimewa, luar biasa. Bahasa Jermannya apa itu? Mati yang tidak pernah kita tahu karena dia istimewa. Wahai manusia, matilah kamu sebelum dimatikan. Bila datang kematian, engkau takut mati. Apa itu? Kematian istimewa tidak ada yang tahu di antara kita. Hah? Kecuali Rasul Muhammad SAW lahir hari Senin, diangkat sebagai Rasul hari Senin, menerima wahyu hari Senin, Isra Mi'raj hari Senin, hijrah dari Makkah ke Madinah hari Senin, datang malaikat Israel hari Saud. Di mana orang lahir, di situ dia kembali. Pak Alimuddin, kapan lahir? Rahasia. Rahasia, berarti kematian rahasia. Iya. Kenapa Pak jujur mungkin kita Pak kapan dilahir jujur mungkin? Hari apa dilahir? Hari Senin. Bapak? Kamis. Ini hari apa ya? Hari Kamis jam berapa jadi? Astagfirullah. Jam berapa? Subuh. Berarti lewat nih. Lewat. Bisi-bisi. Kalau kita tuh contoh saja ini, contoh jangan ada apa? Kamis bersama. Jam berapa? Malam-malam. Jam berapa ya? Ini malam Jumat kan? Oke. Ini saya mau kaji. Ternyata memang rata-rata di mana orang lahir di situ kembali. Bukan berarti ibu harus kembali di malam. Maksudnya setiap malam Kamis jangan pergi jauh-jauh. Hati-hati, saya siap saja menunggu. Why kedai? Menunggu kematian. Paling mungkin nggak tahu. Itu bahaya Bapak. Berarti Bapak ini standby setiap waktu. Karena Bapak tidak tahu hari pilihannya, sama saya juga. Saya tanya Bapak kapan saya lahir, dibilang kira-kira waktu meletus Gunung Tambora. Sampai sekarang tidak ditahu Gunung Tambora. Makanya saya lahir itu dikira-kira saja. Lahir saya itu 31 Desember 1972. Setiap tanggal itu istriku belikan gelas pakaian baru Nabi panjang umurnya serta mulia. Saya biar ketawa, main-main aja. Kenapa? Saya tidak tahu kapan lahir. Itu nyanyi yang tidak bagus. Panjang umurnya, bukan panjang umur. Pendek umur tak berkah hidupnya. Misalnya Bapak usia 90, sekarang 60. Panjang atau pendek? Sisa 30. Itu lagu yang ditinggalkan ke sekarang. Panjang pendek umur tak berkah hidupmu insya Allah. Ada juga lagu kedua yang tidak bagus. Teku ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, malam minum. Ya, kira-kira bayi kalau malamnya, siangnya minum susu, pasti malam juga susu. Tapi lagu tadi cepat. Siangnya makan nasi, malamnya minum susu. Siapa itu? Ini tanya gini. Siapa itu? Ya, dia orang besar. Kalau begitu, jangan ke lagu itu. Jangan, lebih baik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, siapa yang masih melahirkan di sini? Atau yang lagi hamil? Pak Alimuddin masih menghamili atau gimana? Dan kakak saya. Saya ajar betul. Kalau ada anak-anak yang siap menikah punya anak nanti, kalau menggendong anak jangan lupa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasti anak itu cepat tidur. Kenapa ini?
denyutan jantungmu telah merekam denyutan jantung anakmu karena engkau pernah mengandung si dia di dalam rahim kasih sayangmu. Ya kan? Apalagi sementara menyusui anak, baca itu. La ilaha illallah. Kalau nak gigit la ilaha illallah. Kan ada begitu. Ada mama-mama begitu baru digigit. Itu sakit gigitan anak itu adalah gigitan cinta. Kalau bapak Saya tidak ceramah begitu, ibu yang bilang. Ya nanti dia bilang, betul Ustaz. Lalu bukan, ibu yang bilang. Pengalaman. Oke. Tahu Ayatullah Khomeini yang mantan presiden Iran yang disegani oleh seluruh presiden di dunia. Ternyata menurut riwayat waktu kecil 2 tahun disusui oleh mamanya, setiap dia memberikan ASI tidak pernah putus kalimat tauhid. Menurut penelitian, itu ucapan kita ada namanya Susanna Moore, seorang ahli farmakolog dari Inggris di Universitas Oxford University. Dia mengatakan begini, kenapa orang berzikir itu sehat? Ternyata setiap zikir atau mengaji dengan suara jahat keluar melalui udara, dan udara itu merekam itu ucapan kita tadi. Setelah itu kita hirup kembali itu udara, maka itulah yang akan menghidupkan sel yang mati atau sel yang lemah. Apa itu sel yang lemah? Mempengaruhi hidup. Beda kalau orang sering memuji dengan orang yang sering pergi ke barbar. Beda jalannya. Kalau masjid itu pas jalan, ya kan? Bagus iramai. Berzikir bapak-bapak kan? Memang bapak-bapak biar tua jalannya begitu. Karena biar tua masih mau dia. Maksudnya masih kuat jalan. Kalau ibu-ibu jalannya tidak begitu, pasti beleng-beleng. Iya kan? Itu menurut filsafat, simbol. Orang yang suka kebal tidak begini jalannya. Iya, kenapa kan tidak pernah berzikir? Makanya kembali bahwa Ayatullah Khomeini setelah jadi presiden, tidak ada presiden yang berani. Ada namanya Salman Rushdie membuat sebuah ayat setan. Apa kata Ayatullah Khomeini? Kejar Salman Rushdie sampai mati. Tuh. Makanya kalau anak tak bagus dikasih begitu sejak kecil. Saya punya anak 3 orang insya Allah. Nah bilang itu temanku, itu Pak Abdullah miskin sekali. Anaknya tidak pernah dikasih minum susu. Kenapa sama beli susu kambing? Susu sapi. Nanti anak menjadi sapi. Susunya mana? Iya, saya besokkan sayur. 2 tahun anakku semuanya asik. Makanya sehat. Dan besar. Bangga bapak kecil, anak besar. Karena istri besar. Nanti kamu Ustaz, jangan ambil yang kecil. Jantung itu anakmu. Ambil yang besar. Anakku saya rata-rata 165 sampai 172. Bapak jago. Kenapa? Produksi anak besar. Karena mamanya onta. Dia besar. Kembali tadi. Ternyata kalau mengaji harus suara keras. Jago mengaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Pelan-pelani. Itu rupanya katanya itu sel itu saling kasih bangun kalau gitu. Makanya itu kalau sudah mengaji itu. Iya kan? Sudah dari masjid. Kalau ada dari masjid jalannya lain berarti tidak mengaji itu, menghayal. Bapak yang akan mati. Baik. Kematian yang luar biasa tidak ditahu. Sekiranya mati ini berdasarkan huruf abjad, hasanah. Setelah K apa?
L. Nah lupa abjad. L. Siapa nama yang mulai huruf L? L. Laude. Oke, sekiranya almarhum meninggal ini berdasarkan nomor urut rumah. Di mana rumahnya beliau? Lorong 1 nomor 3 dan nomor 4. Tetapi bukan karena nomor rumah, tetapi mati karena ajal. Beda ajal dengan takdir. Ajal itu tidak bisa ditawar-tawar, tapi takdir bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau bukan dia sendiri yang rubah. Anak muda mau berhasil, sholat tahajud setiap malam. Saya begitu kerja, tidak sombong. Sudah 13 negara aku datangi berkat sholat tahajud. Saya tidak pernah pacaran karena memang tidak cewek suka. Dibilang jelek kah? Tinggal di Meksiko dong, miskin. Serta. Suatu ketika jadi dosen idola. Apa aku kerja? Dosen. Cewek matre. Maksud saya di situ berkat. Saya dapat jodoh dari sholat. Ya Allah, saya mau menikah, tapi sholatku 7 tahun baru dikabulkan. Selalu terbayang wajah istri itu. Saya ke shopping, saya lihat, kayaknya ini yang aku mimpi. Langsung saya bilang, tulis, adakah pacarnya? Karena maafkan aku, jangan menolak. Karena sepertinya wajahmu sudah lama aku saving di dalam cerminan hatiku. Pada gombal. Betul nak, betul tik. Saya jadi dosen berkat sholat tahajud. Rubahlah nasibmu. Sekarang jangan rubah nasi di warkop. Sampai jam 11 pula mati. Iya. Apa kau cari di situ? Cari di masjid. Ya bukan yang di situ. Contoh saja nak. Ya. Saya sampaikan bukan karena aku merendahkan dirimu, tetapi aku bukti bahwa aku cinta padamu. Iya. Karena saya menghormati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ila jar daifahu," dan seterusnya. Kenapa hormati tetangga? Kenapa hormati tamu? Kenapa hormati sesama? Palimudin, saya hormatimu. Bukan karena gantengmu, kacamatamu, rambut putihmu, bukan. Tetapi aku menghormatimu karena aku menghormati pencipta. Apa? Kita ini homo emagodea, manusia adalah citra Tuhan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang termulia. Kira-kira Pak Mudin, kalau Tuhan mengganti tiba-tiba Bapak jadi pohon mangga, yang mana kita pilih? Pohon mangga. Syukur kita jadi manusia. Atau saya jadi kambing. Astagfirullah. Iya. Manusia punya sifat itu. Baik Bapak Ibu yang hormati. Kematian tirari namanya kematian hakikat. Apa itu mati hakikat? Satu, mati putih. Ini belajar kuliah ini. Apa itu mati putih? Matikan sifat karakter dalam dirimu, sifat rakus. Ada tuh? Ada manusia rakus, menguap. Ada nih mobil dinas, ngambil tom ketiga di rumahnya, langsung. Dalam pertemuan, contoh kecil, jamaah 100 orang, 10 orang tidak dapat. Sifat itu yang harus dimatikan. Isi dengan zuhud. Apa itu zuhud? Tinggalkan sifat itu. Saya kalau menguji 4 orang, dapatkah 4 parcel? Pasti 4 nasinya. Saya bawa ke rumah 1 ji. Bukan lihat ini. Ada teman yang bawa semua sampai basi. Kau itu ustaz. Muak. Apa itu sifat ragus?
Kira-kira hewan mana sifat rakus? Yang rakus. Ini tulis saya kafilah. Ya monyet betul. Monyet kan ada di mulut, tangan. Ini bukan merendahkan manusia. Kata seorang sufi Syekh Yusuf Taj Al-Makassari, Tuhan tak selamatkan. Matikan sifat itu, karena itu yang mengganggu kamu menghadap Tuhan. Yang kedua, namanya kematian merah. Mati merah artinya matikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itulah yang merusak citra manusiamu. Contoh, apa? Kan banyak orang playboy. Apa namanya itu? Suka ganggu perempuan. Playboy ini? Ya udah itu selingkuh. Selingkuh. Bukan, beliau maksudnya bertanya ini. Iya kan? Makanya itu yang diajarkan disampaikan oleh malaikat Jibril. Ditanya oleh Rasul, ya Jibril, kenapa itu waktu naik di lapis pertama langit ketemu dengan Adam dan generasinya, umatnya. Ada bapak-bapak lebih suka makan daging busuk daripada daging segar. Kata Jibril, ya Rasul, itulah gambaran umatmu. Sudah ada daging segar di rumah, nah pergi ke di jalan Nusantara, cari daging busuk. Ada begitu, bukan kita ini maksudnya contoh manusia aja. Pasti di sini tidak mungkin astagfirullah, tidak mungkin. Iya, sifat itu ya. Atau yang kedua, selalu emosi. Saya itu melihat 3 masjid. Saya kasih tahu ada jamaah itu koro-koro. Baru anak-anak masih di masjid. Iya lari itu anak-anak bro. Nah pakai sapu lagi, jangan seperti itu Ustaz. Pakai kurikulum cinta. Nah apa-apa, anak lari-lari di masjid. Suatu ketika dia sadar. Yang salah orang tua paling mudah. Tidak apa-apa, saya lari. Itu pasti dilakukan dia. Iya. Betul Bapak Ibu sekalian. Emosi. Selalu emosi. Semua orang salah. Anak-anak azan salah. Saya bilang ini bapak ini kayaknya bermasalah di kantor ini kapan? Jadi saya dekati. Saya sudah disuruh Pak. Ya kemana-mana sama anak. Kita juga pernah muda. Anak-anak nggak biasa tidur. Sudah azan, terlambat langsung azan. Allahu Akbar, belum wudu. Saya bilang ya tidak apa-apa, nanti azan ulang saja daripada ribut. Itu emosi itu. Orang emosi itu namanya sifat apa? Harimau. Tidak mau melihat orang bahagia, SNS. Senang melihat orang susah melihat apa? Susah melihat orang senang. Ada begitu, ada di sini. Cuma contoh saja ini. Betul. Contoh. Ingat orang yang sering marah-marah, stres, cepat stroke. Insya Allah kalau Bapak jauh karena suka senyum. Iya, baik. Yang ketiga, mati hijau. Ini sebenarnya tinggi ilmunya. Mati hijau adalah mematikan sifat menguasai dunia material berlebihan. Saya punya rumah, maaf, ada 5 kamar. Rumahku yang 1. Saya kasih gratis 3 kamar. Nah bilang istriku, kenapa tidak disuruh bayar semua? Ini kau tidak lihat hakikat. Saya kasih tahu. Mana yang baik? Semua rumah saya, kamar saya kasih kos. Tapi kau nagana rumah saya Kristalina. Apa ya? Dengan kehilasanmu menggratiskan 3 kamar, membuat kamu sehat sampai sekarang, sayang. Gitu. Kata orang tua, wahai anakku, berilah karena dengan memberi engkau kaya, dan jangan tidak memberi kau akan miskin. Ada orang mau sumbang masjid 5.000 gitu dong. Tanya ke duit mana? Iya, astagfirullah. Tapi memang begitu hidup. Kalau istri kikir, suami dermawan. Kalau dua-duanya kikir, langganan sakit.
Allah itu menciptakan pasang-pasangan. Kalau suaminya cerewet, istrinya kira-kira apa? Pasti kalau. Kalau istrinya cerewet, suaminya sabar. Kutanya ke Pak nanti. Yang mana lebih agresif bicara kita dengan istri? Pasti istri. Pasti istri. Pasti. Karena begitu juga saya. Saya lebih agresif bicara daripada istri. Kalau dua-duanya cerewet, apa yang terjadi? Bubar rumah tangga. Kalau dua-duanya sabar, tidak baik juga. Tidak ada komunikasi di rumah tangga. Nah, bilang anak kecil. Jadi bisu itu anak. Ada begitu. Jadi itu. Ya, hidup itu. The life is art. Hidup itu indah. Wassama'a rafaha wa wadu'an nisya. Allah meninggikan bumi ini bilang dengan pertimbangan. Kalau istri sedikit ekonomis, suami dermawan. Kalau dua-duanya dermawan, tidak ada tabanasnya. Rata-rata begitu. Kalau dua-duanya kikir, insya Allah banyak sekali masalah. Bapak yang hormati, yang terakhir namanya mati hitam. Ini matikan mati hitam itu artinya mematikan sifat malas. Rata-rata yang malas yang tersinggung Pak, bapak-bapak. Semua istri air panas, datang. Berani air panas tidak ada temannya. Kasih lagi berongkok. Anu kuma asbaroko. Mama, iya sepatu. Padahal itu istriku tuh ya Allah. Saya kasihan pada istriku. Setrika, mencuci. Sudah median di laundry tapi tidak boleh. Masa saya akhirnya saya ambil juga profesi baru. Ganti-gantian. Istri cuci piring, saya cuci beras. Ya, ketahui. Saya masak, dia potong sayur. Saya yang tumis, dia yang bikin coba-coba. Itu namanya. Suatu ketika istriku cemburu. Karena saya telah mau pulang capek. Ternyata perempuan itu kalau capek bunyi piring. Saya lihat. Kenapa ini bunyi piring? Oh, ada tekniknya. Saya ingat pesan Nabi. Dekatilah istri dengan perasaannya, bukan perasaan. Di belakang, Mak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Anggaplah kamu istri kita. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Aku pikir itu. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khamid. Langsung kecium kan? Tapi punya dulu anakku. Ini bukan lale loh. Kan istriku. Iya Pak? Yang salah kalau istri tetangga. Nauzubillah min dzalik. Betul, ternyata kuantum asmaul husna itu membangkitkan gairah. Gairah apa? Kerja tadi. Sementara setrika itu kan capek. Jadi saya piji dari belakang. Ya Allah, Ya Rahman. Iya, jadinya Pak itu apa? Takinta gitu. Apa ini? Takinta. Iya, takinta. Betul. Saya tadi mau datang karena janji ceramah, capek. Ada ilmu tadi nafas. Ini saya ajar ini. Sebenarnya nggak sembarang diajar di sini Pak. Bapak harus datang di rumahku. Bawa sambal, bawa ayam, bawa amplo. Tapi ini gratis. Tenang. Betul ini. Kita pernah dulu kan? Pernah Pak Limuddin tahu namanya Margaluyu, Satria Nusantara, Al-Ihlaf, Bangau Putih. Banyak kan? Kamu pernah? Oh, terlambat. Tarik. La ilaha illallah.
insya Allah sehat. Tapi jangan dipakai sakti. Nanti, aduh, kan gitu. Kenapa? Di dalam zikir itu, tenaga itu, ada olah fisik, ada olah napas, ada olah zikir. Ya. Kalau sakit gigi, siapa sering sakit gigi? Itu ajar ke Bu, contoh. Di mana sakit gigi? Di sini atau di sini? Contoh di sini. Jangan diingat sakit gigi kita, kata Imam Al-Ghazali. Ingat Allah. La ilaha illallah. Tarik nafas. La. Betul Bu, betul. Ini nak ketawa yang pada tanya. Di mana tinggal Ibu? Kayaknya pernah saya lihat Ibu. Di mana tinggal? Sekali lagi ya, saya tidak mau lucu karena takziah bukan. Ibu jangan ketawa. Ibu jangan ketawa ke kami. La ilaha. Tapi tarik nafas kas, tahan tangki. Kalau tidak bisa lagi nafas lepas. Kita ketawa ya. Tapi jangan tom yang bikin ulah-ulah. Tetapi suami mau apa lagi nggak bikin. Betul lah. Sama ini Pak, maaf. Kalau contoh karena saya takut Bapak belum kenal saya. Agak sakit apa ini? Jantung. Di mana tangan kanan? Nah, ini pegang saja jantung di sini. Baca la ilaha illallah. Tarik nafas, sepertinya kalimat itu sudah mewarnai semua, mendominasi. Kenapa? Karena kalau kita tahan nafas, itu peredaran darah menurut ilmu tarekat, dia akan menusuk atau menabrak itu klep-klep jantung itu. Anda kan biasa sakit begitu. Saya sering melakukan itu, makanya. Tapi latihannya harus sama. Sifatnya itu nafas di sini. Tapi jangan dicoba sebentar. Jangan. Ini cuma untuk sehat saja. Baik, teman-teman. Matikan malas itu. Kenapa malas? Satu, makanan. Sering makan kangkung pasti malas. Makan itu yang hijau itu membuat malas. Bagaimana menghilangkan malas? Tadi zikir. Astagfirullah. Kenapa saya malas? Astagfirullah. Jangan malas. Allah. Langsung bekerja. Betul. Ulang dong. Kalau sudah keluar keringat tidak malas. Iya. Makanya ada doanya. Catat. Allahumma inni a'udzubika minal ajasi. Ibu masih surga. Thank you. Ya Allah, aku berlindung daripadamu sifat malas dan lemah dan malas. Itu dibaca. Iya. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arabnya, Allahumma inni a'udzubika minal ajasi wal kasal. Kata ya Allah, aku berlindung daripadamu sifat lemah dan malas. Kan biasa kita lemah tuh, itu lama-lama, kerjaan tidak harus. Apalagi anak muda, kenapa malas? Itu tadi terlambat bangun. Kalau bangun pas waktu subuh, insya Allah nggak malas. Langsung mandi atau langsung sambil masak dan sehat ibu begitu. Tapi kalau ibu-ibu bangunnya jam 7, roti sari roti. Ini pakai daster lagi keluar. Roti. Ditanya roti yang mana? Ini, yang itu. Ternyata dasternya sobek. Ini yang panjang atau yang bundar? Ini karena gitu kan. Baik Bapak Ibu mati. Yang paling terakhir, Rasulullah SAW pada saat datang malaikat Israel 3 tahap pencabutan nyawa. Mulai dari ujung kuku ke tali pusat. Ingat Pak, kita masih sempurna mengucapkan la ilaha illallah. Dan tanda pertama pasti dingin kakinya. Pegang ke dulu kakinya Ustaz. Ada dingin lain-lain.
Palimurin, dingin lain-lain. Apa bahasa Makassar? Makecek. Iya, kan? Kacing. Ada pasti orang tua tahu dia bilang begini. Tidak nih. Tapi masih sempurna mengucapkan la ilaha illallah. Pesannya Rasul, iman. Iman itu 70 tingkatan. Mulai mengucapkan la ilaha illallah sampai tidak boleh membuat sampah sembarang tempat. Bagus di sini. Lancar ilmu. Bapak ibu yang merokok jangan tersinggung nak. Kalau sudah kamu merokok kasih mati itu putung rokok. Cari tempat sampah. Jangan dibuang sembarang. Itu merusak iman. Boleh jadi kita buang putung rokok masih ada apinya. Di situ ada semut. Sementara berdiskusi rapat istimewa. Bagaimana memansurkan wakil presiden semut. Maka pada saat mau dia pukul palu, keputusan untuk memansurkan daripada wakil presiden semut, tiba-tiba kena putung rokok bapak, mati semut. Bagaimana semut kalau kena api? Karena semut tidak pernah bombe. Semut adalah binatang yang menghormati. Seorang sufi Rabiatul Adawiyah, jangan dibakar itu semut, karena semut adalah makhluk biasa. Kalau semut ketemu itu, begitu Pak Mudi. Ya ingat pesan Rasulullah, yusallimu ala man araftu wa man lam ta'rif. Sampaikanlah salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak kenal. Semua tidak mengenal itu masa kampanye. Kita waktu dulu ada yang pilih Anies Baswedan, ada yang pilih Prabowo. Gara-gara beda pilihan tidak bicara 2 hari. Lebih baik daripada seekor semut. Bapak Ibu kami hormati. Itu kematian yang tadi di sini kata Rasulullah iman. Sampai di sini sudah mata putih, mata hitam ditutup oleh mata putih. Ya. Yeah. Berapa? Bagus. Itu masih panjang umur. Bu? Oh, bagus. Maksudnya kalau sakaratul maut itu mata hitam ditutup oleh mata putih, tidak bisa merespon. Allah. Nah, lihat satu-satu tuh. Allah. Allah. Ada mau Palimudi? Mama ini, mama cerita Palimudi dong. Palimudi dong, mama tuh. Ada yang kena, iya ada yang cucu. Betul ini. La ilaha illallah tidak sempurna, tetapi hanya satu kalimat. Allah. Allah. Ya kan? Allah. Sampai di sini berhenti sejenak. Solatmu, pesannya Rasul. Dari sini ke sini, emergency. Allah, Allah, lillah, ya kan? Lidahnya sudah mulai pendek. Lillah, lillah, ya kan? Tapi Pak, rumah, rumah, Bapak rumah, rumah. Kalau orang sakaratul maut juga sebut. Misalnya Abdullah. Abdullah. Di sini sudah mulai bibir kering. Dahi sudah ada biang keringat. Dan pasti lembek di sini. Lembek ini. Kembali lembek. Pegang mau ke penamu. Pas. Lillah. Nah, ini disertai ke kanan. Yang kira saya ini selalu kaji gitu. Pasti bengkok ke kanan. Bapak ke kiri karena duduknya tidak lurus. Lillah. Lah. Ini pasti maka berlubanglah di sini. Hanya kembali waktu kecil. Itu ciri-ciri.
Dan kemungkinan kalau bukan terakhir, kemungkinan kedua, iya kan? Apa maksudnya? Hu awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah yang menguasai awal, menguasai akhir. Semua makhluk sudah hancur, tinggal Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Allah menguasai yang nampak, menguasai segala sesuatu. Pasti hu. Tidak ada orang baca he. Ada orang sakratul he. Kecuali Aziz Gagal. Ini bukan saya mau kasih ketawa. Ini. Kecuali orang stroke. Stroke sebenarnya cuma kan bengkok. Lillahi. Betul. Makanya kalimat ini tidak boleh putus. Waktu kita keluar dari rahim ibu apa dipakai oleh seorang ayah? Azan dan qomat. Apa intinya situ? La ilaha illallah. Kalau sakratul maut apa dibaca? Itu kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak bisa Allah. Ada 3 tingkatan zikir. Zikir lisan, zikir hati, zikir rahasia. Zikir lisan misalnya teriak Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau 10 kali pasti menetes air mata itu pasti. Kenapa? Aku memanggilmu wahai kekasihku Tuhan. Ada seorang sufi mengatakan begini, Bu, jangan kamu tangisi kepergiannya Haja Hasanah dan Kebro. Kepergiannya bukan untuk pergi yang sia-sia, tetapi dia menemui sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bilang sama istriku, kalau saya mati jangan menangis. Dia bilang saja, alhamdulillah sudah meninggal suami, alhamdulillah. Karena mau ketemu Allah kan? Tapi susah rupanya itu. Baik, kesimpulannya, Bapak Ibu teman-teman, bagaimana cara mati yang husnul khatimah? Ini tidak mau kelucu. 1. Menurut sebuah ilmu tasawuf ada 4 martabat kematian. 1. Namanya mati maknawi. Apa itu mati maknawi? Yaitu mendengarkan semua suara, tidak ada suara yang lain kecuali 1, la ilaha illallah. Yang kedua, kematian mati suri, martabat kematian suri, mati suri. Mati suri Bapak Ibu sekalian. Ketika pada saat sakaratul maut, kita tidak melihat, kita tidak mendengar suara-suara selain 1, kecuali cahaya nurullah, cahaya nur Muhammad, cahaya nur taufik, cahaya nur hidayah. Itu yang membuat orang bahagia pada saat itu. Dan kematian hissi. Apa itu kematian hissi? Semua ucapan tadi sisa 1 kata. La maujud bil haqqi illallah. Tidak ada lagi wujud yang benar di hadapanku kecuali Allah. Makanya ada orang itu kalau pada saat sakaratul maut 2 kemungkinan, senyum atau ketakutan. Senyum, falaula idza balagatil hulqum, ketika ruh berada di kerongkongan. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kami perlihatkan di depanmu ada 2 tayangan ulang. Di sebelah kanan tayangan ulang hasil perbuatan baik. Makanya kita senyum-senyum. Tapi
Tapi ketika diperlihatkan tayangan di sebelah kiri hasil perbuatan jahat, ya betul namanya. Makanya lihat situ, insya Allah kita semua berada pada posisi selalu melihat di sebelah kanan. Itu namanya husnul khotimah. Semoga kita semua yang hadir ini akan mengalami puncak perjalanan hidup menuju kematian, mati husnul khotimah. Kesimpulan kita, amin. Bagaimana caranya? Satu, berwudu tidak boleh putus. Sudah putus tentu wudu lagi. Minimal mau tidur wudu, mau pergi wudu, mau kemana wudu, apalagi Pak mau bobo wudu. Tahu bobo wudu. Kalau kita capek mengendarai kendaraan, menyetir, istirahat dulu, wudu. Perempuan mau ke bagus wajah tak wudu. Sekali berwudu 300 bakteri gugur. Sekali pakai make up 400 bakteri menempel wajah. Makanya ibu-ibu itu ini Bu, manusia siapa yang paling kuat singkat asli. Kita sudah 70-an. Wajahmu seperti mahasiswa semester 3. Kita 70 seperti semester 3. Betul. Wajah tuh wujuhu yauma idzin naimah. Ya. Dibandingkan mahasiswa yang semester 3 seperti nenek 60 tahun. Kenapa selalu makan tadi food, fun, fashion. Yang ketiga, wudu. Yang kedua, sholat duha. Di akhirat nanti orang yang sholat duha dijauhkan dari antrian panjang. Salah satu nama itu. Dan waktu sakaratul, waktu di alam kubur, datang malaikat munkar dan nakir tidak ditanya. Kenapa? Karena ini hambaku di Malengkeri yang berdialog dengan Rasul. Apa bentuk dialog kita? Rasul sudah meninggal. Nih. Mau begini semarang. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Ya. Orang yang begini insyaallah kata Rasul tidak akan disiksa di alam kubur karena cahayaku bersamamu, karena engkau berdialog denganku semasa hidupmu. Ya. Makanya berselawat banyak. Masalah alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Asal salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku kata Rasul, satu kau disalawati oleh Allah dan malaikat 10. Yang ketiga, sholat tahajud. Insya Allah pasti sholat tahajud bagus. Sholat tahajud itu ada 3 keistimewaannya. 1, sehat. Semua gejala lever tidak, stroke tidak, kolesterol tidak. Insya Allah karena di situ udara memasuki rongga otak lebih banyak. Semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, semua harapan insya Allah sampai. Saya begitu. Kalau anak mau begini, saya minta kepada Tuhan, tidak minta ke Facebook. Kemudian sholat tahajud dan mengaji setiap hari. Itu mau husnul khatimah. Ini begitu pasti ngaji kan. Dan jangan lupa baca terakhir Asmaul Husna. Karena itu nanti di akhirat. Dan yang paling terakhir tidak boleh putus zikir. Zikir panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Panjang sekali. Yang pendekmu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panjang, yang pendek sekali. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Iya. Dan mari kita mengirimkan doa kepada almarhum. Doa yang pertama, Allah menjauhkan dari siksa kubur. Kalau ada, dijauhkan. Doa yang kedua, Allah memberikan kelapangan dan terang benderang alam kubur beliau.
dan itu akan terpantul juga kepada kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhumah Ibunda Hajah Hasanah dan Kebo. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafi'in wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa ala sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afwanha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taqina ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannatin wal abrar ya aziz rahmanir alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang hormati, terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang tidak berkenan di hati, pemupurang kah? Terutama pertama, Bapak Limudin, pemupurang penuh. Bapak Haji, maaf. Yang satu ini, Ibu, maaf. Karena aku tidak mampu membawa beban dan cerita kalau pulang kan ada dosaku terhadap dirimu sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.